Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mau cek sound dulu, suara saya kedengeran? Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat karena sudah menempuh UTS. Bagaimana UTS-nya? Lancar? Maksud saya UTS yang mata pelajaran lain. Bisa semuanya ya. Lancar-lancar saja ya. Insya Allah. Semoga hasilnya memuaskan semuanya ya. Oke. Untuk UTS saya masih ada berapa minggu lagi ya? Seminggu lagi kayaknya. Jadi tenang saja. Masih bisa diantisipasi. Oke. Sekarang kita sudah punya teman 4. Mau menunggu teman-teman yang belum masuk atau lanjut saja? Mbak Nuri, iya, 2 minggu lagi. Oh, iya, sepertinya 2 minggu lagi. Saya lupa. Kalau nilainya jelek ditambahin ya, Ce. Tambahin pakai apa, Mbak? Pakai cincin Aisyah. Nilainya bagus-bagus kok, tenang saja. Pasti lulus. Amin. Oke? Pakai nilai nanti ku kasih cipai. Cipai? Itu itu loh, gorengan ayam goreng. Cipai? Ayam goreng. Oh, bukan 700 ya cipai ya. Cipai itu apa, Mbak? 700 atau ayam goreng? Maklum. Anak baru, nggak tahu. Nggak rugi deh belajar. Oke, sip. Oh, ayam. Tak kira 700. Oke. Waalaikumsalam Mbak Cincu. Oke, sekarang yang hadir. Pokok 5. Biar nggak gantuk, bercanda dulu. Mau bercanda gimana Mbak Citra? Saya orangnya kaku nggak pandai bercanda. Mbak Airin. Waalaikumsalam. Mbak Citra di mesin kalau kaku. Dilemesin Mbak biar nggak kaku. Oke, sekarang yang hadir sudah 7 orang. Bagaimana? Mau kita mulai? Atau tunggu yang lain lagi? Oke, udah siap mau mulai belajar lagi setelah UTS? Oke, udah pada siap ya. Sip. Jadi siap nggak siap harus siap. Mas Najwa, soalku UTS sudah selesai Mbak. Oh,
Oke, silakan aja Mas mau dikirim. Tapi periksanya nanti ya setelah belajar selesai ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan. Sepertinya nanti di matematika akan bertemu dengan persamaan dan pertidaksamaan ini. Jadi nanti kita belajar di sini itu dalam bentuk X dan Y. Nanti ada persamaan AX tambah BX sama dengan 0, berarti itu persamaan. Kalau AX, saya tulis saja. Kalau misalnya ada seperti ini, misalnya ada AX ditambah ini X ya. X itu bilangan yang tidak kita ketahui. Jadi kalau di matematika, biasanya di persamaan dan pertidaksamaan menggunakan huruf X atau Y atau Z atau mau pakai huruf apapun boleh, mau A atau B atau C. Nah, ini huruf-huruf ini nanti di persamaan dan pertidaksamaan kita cari hasilnya. Jadi misalnya di sini saya gunakan huruf AX. AX tambah BY sama dengan 0. Nah, ini berarti dia persamaan, masuk ke dalam golongan dia persamaan, karena dia sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ketemu seperti ini, AX tambah BY itu tidak sama dengan 0, berarti ini pertidaksamaan namanya. Oke? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita cara mencari huruf X atau mencari huruf Y, nilainya itu berapa. Kemudian, ya begitu. Seperti kemarin kita punya contoh di pertemuan pertama yang persegi panjang. Ini persegi panjang misalnya. Soalnya apa ya kemarin ya? Misalnya lebarnya 1 dikurang X. Panjangnya 5. Ada yang ingat soalnya? Kalau nggak ada yang ingat, kita pakai contoh-contoh, pakai tebak-tebak aja ya. Misalnya panjangnya X tambah 4. Kemudian katanya diketahui luasnya itu misalnya 14. Nah, kita tugasnya disuruh mencari keliling ya kemarin ya. Keliling sama dengan tanda tanya. Oke, jadi untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus persamaan dan pertidaksamaan. Makanya kemarin itu hasilnya saya biarkan aja masih begitu karena kita belum belajar persamaan. Nah, jadi setelah kita belajar persamaan dan pertidaksamaan, kita akan tahu cara menggunakannya ini bagaimana. Oke, nanti ini nanti ujung-ujungnya jadi persamaan kuadrat. Nanti teman-teman akan ketemu dengan persamaan kuadrat. Jadi ini kalau rumusnya luas kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, ini kan luasnya dibikin 14. Panjangnya itu X kali 4. X tambah 4. Kemudian dikali lebarnya 1 kurang X. Nah, ini nanti akan jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu seperti apa?
Nanti jadi seperti ini. Nanti kita akan kita tindak lanjuti si persamaan kuadrat ini. Jadi ini kalau kita kalikan masing-masing X dikali 1, X dikali minus X, kemudian 4 dikali 1, kemudian 4 dikali minus X, itu nanti hasil akhirnya menjadi minus X kuadrat minus 3X dikurang 4. Nah, inilah hasil dari persamaan kuadrat dari contoh ini. Nanti akan kita belajar selanjutnya. Jadi sekarang kita akan belajar dasar dari persamaan dan pertidaksamaan. Oke? Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi, pertama kali kita cari, misalnya ini. Tentukanlah nilai X dari persamaan berikut. Jadi ini nih bilangannya persamaan namanya, karena dia sama dengan 0. Nah, kalau misalnya tidak sama itu ditandai dengan sama dengan dicoret ya. Jadi tidak sama itu seperti ini. Jadi ini pertidaksamaan namanya. Kalau jadi seperti ini. Oke, kalau misalnya kita mau menyelesaikan soal yang A, 4X ditambah 16 sama dengan 0. Dan kita mau cari nilai X-nya nih. Jadi, soal yang A misalnya 4X ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kan yang ditanya X berapa ya? X sama dengan tanda tanya. Ini spidolnya nggak bisa berubah warna. Oke, kalau kita mau menyelesaikan 4X tambah 16 sama dengan 0 ini, pertama kali, si 16-nya kita pindah ke seberang jalan dulu. Jadi 4X sama dengan plus 16-nya kita pindah ke sini. Dia nyebrang dulu, menyeberang dari sama dengan. Nah, kalau plus menyeberang sama dengan, berarti nilainya jadi minus. Minus 16. Minus 16. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan minus 16 dibagi 4. Jadi minus 4. Oke. Mudah ya? Jadi kalau misalnya plus, kalau misalnya kita ketemu operasi plus, menyeberang dari sama dengan, kita mau pindah dia ke tempat sebelahnya, itu menjadi minus nilainya. Suara saya nggak jelas atau bagaimana? Oke, jelas ya. Oke. Jadi, yang perlu teman-teman ingat, kalau misalnya ketemu 4X tambah 16 sama dengan 0, kita mau cari X. Pertama, bilangan yang tidak ada X-nya. Di sini kan yang nggak ada X-nya itu 16 ya. Ini kita samakan dulu. Kita samakan dengan bilangan yang tidak ada X-nya juga. Seperti ini kan 0 tidak punya X. Berarti 16-nya kita pindah ke kanan. Oke? Jadi pindah ke kanan, jadi plusnya jadi minus. Makanya jadi minus 16 dibagi 4 untuk mencari X-nya. Karena 4X ini awal mulanya dari 4 dikali X. 4 dikali X sama dengan minus 16. Jadi kalau kita mau mencari X saja, 4-nya pindah ke sebelah, menjadi dibagi. Gitu ya. Aduh Mbak, kalau suaranya putus-putus, kenapa ya? Saya juga nggak tahu, akhir-akhir ini Wiziknya sibuk mungkin. Soalnya saya ganti warna tinta juga nggak bisa. Ini saya ganti tintanya, tinta untuk nulisnya tetap saja. Oh, ini udah bisa. Oke, ini udah bisa. Tadi nggak bisa. Ini nggak bisa lagi. Nggak tahu saya. Oke.
Oke, sekarang kita coba soal yang B. Nah, ini kita punya 5x ditambah 12 sama dengan minus 13. Oke, kita sekarang coba soal yang B. Soal yang B, 5x ditambah 12 sama dengan minus 13. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Jadi ini yang sekawan itu, yang sekawan ini yang 12 ya. 12 sama 13 sama ya, karena dia tidak punya X di belakangnya. Jadi kita bisa pindah plus 12 ini ke seberang jalan dari sama dengan ini. Jadi kalau kita pindah bentuknya jadi 5x sama dengan minus 13 dikurang apa ditambah? Ya, minus 13 dikurang minus 12. Minus 13 dikurang 12. Beda ya, minus 13 dikurang minus 12 itu beda dengan minus 13 minus 12. Oke. Nah, kemudian 5x sama dengan minus 13 dikurang 12, berapa? Minus berapa? Bukan minus 1, Mbak. Jadi, kalau misalnya di penjumlahan begini, minus 13 dikurang 12, ini artinya sama dengan minus 13 ditambah minus 12. Jadi, maksud dari minus 13 dikurang 12 ini, kita punya utang 13, kemudian kita masih pinjam lagi 12. Jadi utangnya bertambah, minusnya bertambah. Makanya jadinya minus 25. Kalau salah satunya minus, salah satunya plus, hasilnya bisa minus, bisa plus. Misalnya minus 13 ditambah 12. Nah, ini kan nilainya 13 ini lebih besar daripada 12 ya. 13 ini lebih besar daripada 12. Makanya di sini hasilnya masih tetap minus karena kita punya utang 13, tapi kita baru bayar 12. Kan berarti utang kita masih sisa 1 ya, masih kurang 1 lagi. Satu lagi kalau misalnya teman-teman punya minus 13 ditambah 15. Nah, ini kan 15 sama 13 lebih besar 15. Jadi kita punya utang 13, kita bayar 15. Berarti kan sisa uang kita ya. Nah, sisanya itu kan hasilnya positif. Kalau masih bersisa berarti dia positif. Kalau masih ngutang berarti nilainya negatif. Mas Najwa curhat ini, masih ngutang, gajinya belum keluar kata dia. Nanti kalau udah keluar, traktirin Cita ya Mas ya. Oke, jadi untuk operasi seperti ini bisa dipahami. Ada yang masih bingung operasi penjumlahan dan pengurangan negatif? Bisa ya Mbak Nuri. Yang lain bagaimana? Oke, kalau saya punya 15 dikurang minus 3. Nah, ini bagaimana? Ada yang tahu? Berapa? 15 dikurang minus 3. Iya, 18. 15 dikurang minus 3. Jadi ini sama 15 kurang minus 3. 15 18. 15 dikurang minus 3.
berarti 12. 12. 15 minus 3. Kan ini jadi tambah. Ya bisa ditambah kan? Ini matematika jadinya. 15 tambah 13 itu minus 12 kan? Mana? Ini. Oh itu bukan minus 15 ya? Oke, jadi untuk ketemu seperti ini, iya hasilnya 18. Sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu seperti ini, minus, kemudian minus lagi, jadi ini kita kalikan ke dalam sini. Jadi 15 ditambah 3. Jangan terkecoh ya. 15 tambah 3, 18. Oke? Jadi, saya punya contoh lagi. Misalnya, minus 27 dikurang minus 15. Sama dengan berapa? Ada yang sudah dapat? Minus 42? Bukan. Jadi ini ingat ya, kalau kita ketemu minus sama minus, ini kita ubah jadi plus ya. Jadi minus 27 dikurang minus 15, berarti kan minus 27 ditambah 15. Jadinya minus 12. Berbeda ya sama minus 27 dikurang 15. Ya, kalau minus 27 dikurang 15 jadi minus 42. Nggak apa-apa Mbak, namanya juga belajar. Tapi kalau minus 27 dikurang minus 15, si minus ini dan si minus 15 ini kita kalikan. Kan kalau minus kali minus kan jadi plus ya. Nah, makanya jadinya minus 27 ditambah 15. Oke? Oke, biar melekat, saya kasih lagi ya. Minus 6. Minus 6 dikurang minus 3. Hasilnya minus 2. Ada yang jawab minus 2, ada yang jawab minus 9. Ada yang jawab apa lagi? Minus 9, oke. Ada lagi? Ada lagi yang jawabannya beda? Minus 9. Oke, ini minus 9 ya. Sudah pasti ya. Jadi kalau teman-teman ketemu soal yang minus 6 dan minus 9, ini kalau misalnya 6-nya lebih besar daripada, maksudnya yang di depan lebih besar daripada yang di belakang, yang dikurangi, berarti itu hasilnya tetap minus. Minus 9. Nah, kenapa kita menekankan belajar minus plus ini? Karena di persamaan dan pertidaksamaan akan ketemu seperti ini, seperti soal ini kan tadi dia dibalik ya, ini seperti ini. Nah nih, minus 13 dikurang minus 12. Nah, kita harus memahami cara operasi minus ketemu minus ini. Makanya saya kasih contoh minus dan plus ini banyak-banyak, biar nanti waktu kita menyederhanakan persamaan,
itu tidak keliru lagi. Oke? Jadi kita akan mengulang-ulang tentang minus plus minus plus. Oke? Oke, ini minus 6 dikurang minus 3 semuanya benar, jadi minus 9. Kalau saya punya 7 ditambah minus 2, jadi hasilnya minus apa plus? 7 ditambah minus 2. Ada yang jawab 5. Kemudian ada jawab 5. Ada yang jawab 8. 5. Oke, ini 5 ya. Karena kita punya uang 7, kemudian kita bayar utang kita 2. Jadi 7 dikurang 2 saja. Jadi 5. Kemudian tadi ada yang bertanya, Mbak Ratna, kalau minus 9 ditambah minus 3. Nah, gimana itu kalau minus 9 ditambah minus 3? Nah, kalau begini itu jangan bingung. Kalau nanti teman-teman ketemu seperti ini, jangan bingung, jangan panik dulu. Jadi, langkah awalnya itu teman-teman kalikan ini si minus dan plus ini. Jadi kan kalau plus dikali minus jadi minus ya. Jadi minus ini soalnya minus 9 apa minus? Oh, minus 3 ya. Sorry. Menjadi minus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, dikali mandi, Mbak. Maksudnya dikali mandi? Kali. Kali apa? Di Jawa itu kelompok ke sungai itu namanya kali. Oh, sungai. Iya, mandi dikali, rambutnya basah. Oke. Nah, intermezzo ya. Oke, tadi Mbak Ratna yang bertanya ini. Jadi kalau ada minus 9 ditambah minus 3, ini artinya Mbaknya punya hutang 9, kemudian Mbaknya menambah hutang lagi, jadi minus 3. Nah, jadi kan hutangnya bertambah tuh. Jadi kita tambahin aja minus 9 langsung ditambah minus 3, jadi minus 12. Gitu Mbak Ratna ya, bisa dipahami. Jadi untuk ini kalau kita mau mengubah bentuknya bisa jadi minus 9 minus 3. Sama saja. Ini dan ini itu sama bentuknya. Sama seperti, nah ini tadi kan kita buat minus 13 dikurang minus 13 dikurang 12 itu kan sama dengan minus 13 ditambah minus 12. Ini sama seperti pertanyaan Mbak Dewi tadi ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita cari contoh lain. Misalnya kita punya minus 17 ditambah 18. Hasilnya berapa? Ada yang sudah selesai? Oke, Mas Najwa jawab 1. Mbak Nuri jawab 1. Mbak Neng jawab 1. Mbak Ratna jawab 1. Oke, 1 ya, nggak ada dua-duanya. Oke, jadi untuk pengurangan minus dan plus ini masih ada yang bingung? Jadi ini jawabannya 1 ya. Atau sudah clear jawabannya? Jawabannya maksudnya cara mengoperasikannya sudah clear? Atau masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, nanti kita cari contoh soal lain.
Kita kasih angka minus. Mbak Cencu minta contoh lagi. Oke. Nah, misalnya kita punya berapa ya? 72 dikurang minus 22. Ini hasilnya sama dengan positif atau negatif? Silakan teman-teman cari. Jadi 72 dikurang minus 22. Ada yang jawab 94, ada yang jawab 50. Ada lagi? Ada jawab minus 50, ada jawab 50. Oke, yang benar itu Mbak Aini ya. Karena kita ingat lagi ini seperti ini. 15 dikurang minus 13. Jadi si minus ini kita kalikan dulu. Kalau kita kalikan ini jadi plus ya. Nah, makanya jadi 72 ditambah 22. Jadi sama dengan 94. Ya, 94. Oke. Kita kasih lagi. Minus 72 dikurang minus 12. Hasilnya ada yang selesai? Sudah selesai? Minus 72 dikurang minus 12. Ada yang jawab minus 60. Yang lain jawab berapa? Minus 60, minus 60. Ini minus 60 ya. Karena kita ngikutin contoh yang ini. Jadi pertama kita kalikan dulu minus sama minus yang di sini. Dan kalau dikalikan jadi plus. Nah, jadi hasilnya itu minus 72. Minus 72. Minus 72 ditambah 12. Nah, kita punya utang 72, kita baru bayar 12. Jadi kan utang kita masih tersisa ya, masih tersisa 60. Oke, untuk operasi minus plus ini sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal tadi ya. Contoh soal pokoknya dikali ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pernah ketemu operasi seperti ini, yang satu plus, yang satu minus, itu dikali saja. Kan ini kalau kita kali jadi minus ya, jadi 7 dikurang 2. Kalau ini kita ubah ke sini. Nah, kalau misalnya biasa seperti ini, minus 6 dikurang 3, ini kan kita udah jelas ya dia ya, operasi penjumlahan dan pengurangannya ini cuma punya dua biji. Jadi ini langsung aja kita asumsikan kita punya utang 6, kemudian kita menambah utang lagi jadi minus 3. Makanya utangnya bertambah jadi minus 9. Nah, kalau misalnya ketemu begini, minus, dikurang minus lagi, berarti kita kalikan. Minus sama minus jadi plus. Kalau plus ketemu minus jadi minus. Makanya ini 9 dikurang 3. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba contoh yang B. 5x ditambah 12 dikurang minus 13. Ada yang udah selesai? Yang B.
5x 5x ditambah 12 dikurang 13. Tambah 12 dikurang, sama dengan minus 13. Oke. Dapatnya minus 5 ya, banyak ya. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Jadi ini 5x. Ini kan 12 sama 13 sama ya, dia tidak punya x di belakangnya ya, tidak punya embel-embel. Jadi kita pindah dia, kita pindah ke bilangan yang sama dengan dia. Jadi 5x sama dengan minus 13 dikurang 12. Di 5x sama dengan minus 13 dikurang 12 berapa? Minus 25 ya. Oke. Jadi x sama dengan minus 25 dibagi 5. Ya, jadi jawaban teman-teman semua benar. X-nya itu adalah minus 5. Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kita coba contoh yang C. Oke, tepuk tangan. Silakan. Nah, sekarang kita punya 4 dalam kurung X tambah 2 ditambah 10 sama dengan 22. Nah, ini operasinya panjang ya. Mbak Cencu bilang gampang kalau dikerjakan bersama, kalau sendiri tetap bingung. Kalau bingung gimana ya? Kalau bingung boleh buka video lagi atau mau bertanya saya lagi waktu jawab PR-nya juga nggak apa-apa. Tapi jawabnya nggak langsung. Mungkin butuh beberapa jam setelah di post baru bisa saya jawab. Malam ingat subuh besok lupa. Malam ingat subuh besok lupa. Ya, saya juga mengalami hal seperti itu. udah biasa itu. Tapi kalau nanti kita buka lagi, pasti kita ingat. Oke? Kok hasil saya 3, Mbak? Benarkah, Mas Najwa? Oke, Mas Najwa bilang dapat hasilnya 3. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Jadi 4 soal yang C. Soal yang C. C 4 dalam kurung X tambah 2 X tambah 2 tambah 10 sama dengan 22. Oke? Nah, untuk seperti ini kita selesaikan dahulu. 4x ditambah 2. Masih ingat ya cara menyelesaikan ini? Yang bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini kita kalikan satu persatu ke dalam bilangan yang di dalam kurung ini ya. Jadi misalnya ini 4x kita kalikan, kemudian 4 dikali x, kemudian 4 dikali 2. Jadinya kan ini 4x ditambah, jangan lupa ya tanda tambahnya, tambah 8 ditambah 10 sama dengan 22. Ya, jadi ini untuk mudahnya ini kita jumlahkan dulu. Karena ini sama.
dia nggak punya huruf di belakangnya. Kalau nggak punya huruf di belakangnya berarti dia bilangannya sama. Berarti 4x ditambah 18. 18 sama dengan 22. Sepertinya jawabannya 1. Sudah mendekati titik terangnya. Jadi ini 4x sama dengan 22 dikurang 18. Jadi x-nya sama dengan 4 dibagi 4. Sama dengan 1. Oke, mudah ya. Karena hampir semua menjawab benar. Bukan hampir semua sih, semuanya jawab benar. Oke, yang ini mudah ya, mudah dikerjakan dan mudah dipahami. Mas Najwa bilang kebetulan. Kayaknya nggak mungkin kebetulan. Mungkin cuaca hari ini bersahabat, jadi belajarnya enak. Oke ya, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia persamaan linier. Jadi seperti yang tadi kita kerjakan itu namanya persamaan linier. Jadi kita punya AX ditambah B sama dengan 0. Jadi persamaan linier itu suatu persamaan dengan suatu variabel. Variabel peubah ini itu X. X ini variabel. Jadi nilai X ini bisa berubah-ubah. Dia bisa nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terserah. Kemudian mempunyai pangkat bulat positif dan pangkat tertingginya bervariabel 1. Bentuk persamaannya AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini seperti yang tadi kita kerjakan itu. Jadi, nilainya si X ini bisa berubah-ubah tergantung dari berapa pembagian dari B dan A. Gitu ya. Oke, sekarang kita punya contoh soal. Nah, ini wajahnya mendukung ya. Wajah si emotion ini. Oke, kita punya contoh soal 5x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 10. Oke, untuk menyelesaikan himpunan seperti ini, kita kelompokkan dulu bilangan yang punya x, kita jadikan 1. Bilangan yang tidak ada x, kita jadikan 1 juga. Jadi untuk menyelesaikan soal yang A ini, kita di whiteboard ya. 5x dikurang 2, soal A. 5x dikurang 2 itu sama dengan 3x ditambah 10. 3x ditambah 10. Mas Najwa sudah dapat jawabannya. Tunggu, saya hitung dulu. Enggak, bukan 4, Mas. Oke? Kayaknya bukan 4, Mas. Kita hitung bareng-bareng aja ya. Oke, sekarang kita kelompokkan yang punya X-nya. Kita pindah rumahnya dari sebelah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi 3-nya kita pindahkan ke X, kita samakan dia jenisnya. Jadi 5X, si 3 menyeberang dari sama dengan jadi minus ya. Minus 3X. Kemudian sama dengan 10. Nah, ini minus ya. Menyeberang dari sama dengan jadi plus. Plus 2. Jadinya ini 2x sama dengan 12. X-nya adalah
2 sama dengan 6. Oke? Mas Najwa jawab 8/4. Ya, kayaknya Mas salah hitung ya Mas. Salah lihat soal sepertinya. Mungkin itu jawaban dari soal apa? Soal selanjutnya mungkin. Oke? Jadi untuk soal yang ini bisa dipahami? Ya, caranya seperti ini, cara mengerjakannya. Jadi kalau kita punya 5x dikurang 2 sama dengan 3x tambah 10, kita kelompokkan dulu yang sama jenisnya, yang sama-sama punya variabel. Si x ini kita kasih nama variabel ya. Jadi yang sama-sama punya variabel, kita pindahkan dia jadi satu rumah. Pindahkan, misalnya di sini dia pertama di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Yang tadinya di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Jadi untuk memindah-mindahkan dia ini, si dia ini, kalau kita mau pindah-pindahkan, jangan lupa dengan tanda operasinya. Misalnya awalnya plus, kita pindah rumah, dia jadi minus. Awalnya minus, kita pindah, dia jadi plus. Oke? Bisa ya? Mudah ini. Mudah banget. Ya, intinya yang laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Ya, begitulah. Oke? Oke, sekarang kita coba soal yang B. Ini gimana lagi nih? 7x tambah 2/3 sama dengan 4x dikurang 1. Nah, ini ada bilangan pecahan. Di sini nggak pecahan. Ini gimana ya jadinya? Ini, lihatlah muka emotion ini. Udah mau meledak dia. Oke, jadi kita coba yang ini. Coba 7x tambah 2/3 sama dengan 4x kurang 1. Mbak Citra bilang nggak ada angkanya. Yang lain terlihat angkanya nggak? Oke, nanti saya pindah ke whiteboard. Mungkin kalau di whiteboard bisa kelihatan ya Mbak Citra angkanya ya. Jadi sekarang kita pindah ke sini, soal yang B. Soal yang B. Tapi jangan sering-sering kayak emotion ini ya, nanti jelek mukanya kayak dia pula. Oke, jadi belajarnya santai-santai saja. Kalau udah mulai buntu, didiemin dulu, cari inspirasi dulu, baru mulai belajar lagi. Oke? Oke, jadi kita mau menyelesaikan soal yang ini. Soal 7x tambah 2/3. 7x tambah 2/3 sama dengan 4x kurang 1. 4x kurang 1. Nah, Mbak ini udah mulai buntu, saya tinggal tidur, Mbak. Oke, sekarang kita punya soal ini. Ini bagaimana mengerjakannya? Cara mudahnya, kita jadikan dia seper semuanya. Kalau dia bilangan 1 biji seperti ini, tidak ada seper. Kalau mau kita ubah jadi seper seperti ini, bilangan pecahan seperti ini, kita umpamakan si bilangan di belakang yang tidak ada pecahan ini jadi per 1. Jadi bilangannya bisa kita tulis begini. 7x ditambah 2/3 itu sama dengan 4x dikurang 1/1.
Mbak Cencu bilang saya masih ditemani jus lemon mah. Kau yoyi. Jadi matanya melotot. Kau yoyi? Apa itu kau yoyi? Oke, kita balik lagi ke naskah awal. Nah, naskah awal kita kan soalnya begini. Ini kita ubah dulu jadi begini. Setelah kita ubah begini, oh kau yoyi cumi ya. Oke, nanti besok kalau saya ke night market, saya bilangnya kau yoyi ya. Oke, jadi setelah ini, terima kasih Mbak Citra sudah mentranslate-nya. Ini kita kali silang. Yang ini kita kalikan ke bawah. Ini penanya nggak bisa berubah warna. Ini kita kalikan ke sini, seret ke sini. Kemudian yang ini kita kalikan ke sini, seret ke sana. Jadi 7x tambah 2, kita kurung saja biar gampang, dikali 1. Jadi kita bikin gini, 7x tambah 2, 7x tambah 2 dikali 1. Itu sama dengan, jangan lupa sama dengannya, jangan ditinggal, 3 dikali 4x dikurang 1. Nah, kalau begini kan udah mudah ya, si pecahannya sudah hilang. Jadi kita langsung kalikan aja, ini dikali sini, yang luar dikali ke dalam. Jadi, kalau kita kalikan jadinya 7x ditambah 2 itu sama dengan, ini juga kita perlakukan sama, ini dikali ke dalam, ini dikali ke dalam juga, jadinya ini 12x dikurang 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Oke, lanjut ya. Nah, kalau udah seperti ini, bisa ya kita kelompokkan ke bilangan yang sama dengan yang sama. Jadi kita kelompokkan 7x. Si 12 ini kita pindahin ke kiri. Jadi kurang ya, karena di sini dia plus ya. 12x. Nah, si 3 ini tetap ya, sama dengan minus 3. Kemudian plus ini, plus 2 ini kita pindah rumah, jadi minus 2. Nah, ini minus 7. 7x dikurang 12x hasilnya berapa? Minus 5x ya. Oke. Minus 5x. X-nya jangan lupa. Nah, sama dengan, nah ini ketemu lagi, minus 3 dikurang 2. Minus 3 dikurang 2. Jadinya, minus 3 dikurang 2. Minus 3 dikurang 2. Itu sama dengan minus 3 ditambah minus 2. Jadi kita punya hutang 3, kita ngutang lagi. Oke Mbak ya. Biasanya kalau ketemu persamaan dan pertidaksamaan ini, karena salah operasi pengurangan dan penjumlahan, biasanya itu juga terjadi pada diri saya. Itu nanti untuk memisahkan akar-akarnya pasti akan susah, pasti tidak akan ketemu jawabannya, karena kita salah mengoperasikan plus dan minus ini. Jadi ini salah tanda bisa menghasilkan permasalahan yang besar. Ceritanya begitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi minus 3 dikurang minus 2, minus 5 ya. Jadi X-nya sama dengan 1.
minus 5 dibagi 5. Minus 5 dibagi minus 5. Nah, kalau minus dibagi minus, itu juga sama perlakuannya dengan minus dikali minus. Kalau minus dikali minus kan hasilnya plus. Minus dibagi minus juga hasilnya plus. Jadi, hasilnya adalah 1. Oke? Untuk soal yang B, ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi soal yang B ini ceritanya panjang ya, berepisode. Oke, sip. Nah, minta dilanjut. Jadi kita lanjut soal, nah ini dia, soal yang C, lebih sepanjang jalan kenanga lagi. Nah, soal yang C, soalnya aja sudah sepanjang ini. Gimana jawabannya ya? Oke, jangan gelisah. Kita bisa mengerjakannya satu persatu. Jadi soal yang C, warna ini kelihatan nggak dari sampai ke sana? Ada yang apa namanya? Terlalu mencolok, kelihatan ya? Oke, sip. Soalnya saya tidak bisa mengubah ininya lagi, tintanya. Oh, bisa ding, bisa diubah. Tadi nggak bisa. Kita ganti huruf. Loh, nggak bisa lagi. Apa ini? Kadang bisa, kadang nggak bisa. Oke, soal yang C. Bikin NOC. Oke, soal yang C, 5X ditambah. Kalau belum gajian ya kayak gitu. Mas Najwa nih ngomongin gajian terus lah. Kan saya jadi iri, saya nggak punya gaji. 5X ditambah 2 dikali X dikurang 4 X dikurang 4. Kemudian ada lagi? Oh enggak, sama dengan 4 dalam kurung X kurang 2 dikurang 7 X kurang 4 dikurang 7 X tambah 4 ding. X tambah 4. Oke. Oke. Jadi nah nih. Jadi untuk soal yang sepanjang ini kita seperti soal-soal sebelumnya, penyelesaiannya kita kalikan di luar sama di dalam ini. Ini kan masih keluar, dia mau masuk ke komplotannya ini. Jadi untuk memasuk komplotan ini kita harus mengalikannya terdahulu. Ini juga yang luar kita kalikan ke dalam kurung semua. Ini juga kita kalikan ke dalam kurung. Ini juga kita kalikan ke sini. Tapi tandanya jangan dilupakan ya. Tandanya jangan dilupakan. Oke, kita hitung bareng-bareng. Jadi ini 5X ya. 5X ditambah 2 dikali X. Jadi 2X. Kemudian 2 dikali minus 4. Jadi minus 8 ya. Minus 8. Itu sama dengan 4X
4x dikurang 8 dikurang 7x dikurang 28. Nah, sampai di sini bisa? Bukan plus 28, Mbak Nuri. Di sini kan kita punya minus ya, minus 7. Ini satu rombongan. Jadi minus 7 kita kalikan dengan rombongan plus x. Jadinya minus 7x. Kemudian minus 7 kita kalikan dengan plus 4. Kan tadi minus ketemu plus jadi minus ya. Nah, makanya jadinya minus 28. Nah, ini juga si ini kan 4x, 4-nya plus. 4 dikali x biasa 4x. Kemudian di sini kita ketemu minus. 4 dikali minus 2, jadi minus 8. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jadi udah ketemu seperti ini, kita bisa menyicil, ya begitulah ceritanya. Kita bisa menghitung satu persatu. Bisa kita hitung satu persatu dulu. Misalnya ini kita mau selesaiin dulu nih, si 5x tambah 2x dulu. Terus si 4x sama minus 7x. Nggak apa-apa, kita bisa selesaiin dulu. Atau mau langsung dipindah rumah juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih sukanya diselesaikan dulu. Jadi kita selesaikan dulu ini, 5x tambah 2x kan jadi 7x. 7x dikurang 8 ya. Untuk menyelesaikannya juga, bilangan yang sama-sama punya variabel, misalnya 4x. Oh. Waduh. Halo? Tes? Jaringannya putus lagi. Tes? Suara saya kedengeran? Soalnya barusan tadi jaringannya putus. Oke, ada ya. Sip. Ada yang udah jawab, Mas Najwa, hasilnya minus 28 per 10. Oke, kita keep dulu. Jadi jawabannya Mas Najwa minus 28 per 10 ya. Oke. Sekarang kita hitung bareng. Sekarang di sini 4x dikurang 7x. Nah, kita punya uang 4, kita mau bayar utang 7. Jadi sisanya masih utang ya. Jadi masih sisa minus 3. Oke, nah ini minus 8 dikurang 28. Nah, ini berapa? Minus 8 dikurang minus 28 jadi minus 36 ya. Oke. Minus 36. Nah, sekarang kita pindah dia. Kita pindah kamarnya. Jadi 7x. Si minus 3 kita pindah ke kiri jadi plus ya. Plus 3x. Itu sama dengan minus 36. Si minus 8 kita pindah ke kanan. Jadi plus 8. Jadi ini 10x sama dengan minus berapa ini? Minus 28 ya? Ya, minus 28. Jadi x itu sama dengan minus 28 per 10. Ya, Mas Najwa tadi benar, minus 28 per 10. Nggak apa-apa, Mas, caranya beda, asalkan jawabannya sama. Karena kan banyak jalan menuju Roma ya. Tapi lebih banyak lagi lagu ciptaan Rhoma Irama. Oke? Jadi, menurut teman-teman itu lebih mudah dikerjakan,
ya silakan dikerjakan asal hasil akhirnya sama. Karena kan setiap orang beda-beda ya caranya ya. Ada yang lebih suka jalan kaki, ada yang suka pakai sepeda, ada yang suka nebeng, seperti saya sukanya nebeng. Oke? Jadi untuk soal yang C, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini Mas Najwa sukanya jalur udara dia. Mbak Nuri mau lewat darat aja, ya nggak apa-apa Mbak. Mau ada yang mau lewat air? Nggak sampai Roma. Nggak sampai Roma, sampai Indonesia juga nggak apa-apa Mbak. Ya Mbak, silakan. Nggak bisa berenang, saya terbang. Terus semuanya dilewatin sampai mumet. Cari jalan amannya aja Mbak Aini. Jadi mana yang membuat kemumetannya pudar, itulah yang kita ambil. Jadi mana yang mudah untuk dipahami, itulah yang kita gunakan. Kantor polisi aman. Tapi polisi tidur nggak punya kantor ya. Kantor biasa aja. Oke, Mbak Neng bertanya kenapa 8 ditaruh di belakang. 8 yang ini. Ini untuk peletakan angka-angka ini terserah kita, Mbak. Jadi misalnya saya pertama mau memindahkan si 3X ini dulu ke sebelah kiri. Jadi kan yang tersisa di sini minus 36 ya. Minus 36 ini jadinya bergeser ke depan dia, mengisi kekosongan si 3X ini. Nah, makanya si 8 ini kita pindah di belakangnya 36. Kan ini minus ya, minus menyeberang dari sama dengan itu jadi tambah. Kalau misalnya Mbak Neng mau bikin mau bikin 8-nya di depan juga bisa. Kalau taruh di depan beda nggak hasilnya? Enggak, sama. Jadi misalnya Mbak Neng mau taruh si 8 ini di depan 36 itu akan sama. Jadi kan hasilnya tetap 7X ditambah 3X itu sama dengan jangan lupa ya minusnya ini ikut dipindah jadi kan plus 8 dikurang 36 itu sama saja Mbak. Jadi ini 10X sama dengan minus 28. Jadi X sama dengan minus 28 per 10. Gitu Mbak. Jadi karena kita punya uang cuma 8, mau bayar hutang 36, kan masih berutang ya, masih utang 28, makanya ada minusnya. Jadi untuk memindah-mindahkan pola ini itu terserah kita mau dia ditaruh di depannya kah atau di belakangnya kah, asalkan tanda bilangan di sebelumnya itu kita perhatikan. Misalnya tanda awalnya ini minus, kita mau pindah lewat sama dengan itu menjadi plus. Kalau misalnya jadi plus, ini bisa teman-teman hapus. Jadi 8 saja. Ini juga boleh kayak gini. Jadi 8 dikurang 36. Begitu, Mbak Neng ya. Bisa dimengerti? Oke, sip. Jadi untuk persamaan linier, ada yang masih bingung? Nggak ada ya, cukup paham ya. Oke, jadi terserah teman-teman mau mengerjakannya seperti apa. Mau jalur seperti apa itu terserah, asal hasil akhirnya itu sama.
Oke. Mas Najwa bertanya, kalau grafik linear itu pasti lurus ya, Mbak? Grafik linear itu seperti ini, Mas. Jadi kita punya ya, grafik linear itu pasti lurus. Karena dia begini. Misalnya kita punya Y, ini Z, X. Itu pasti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini dia linear. Karena kenaikannya itu sama semuanya. Nah, kalau non-linear, bisa jadi kayak gini dia. Ini X, ini Y. Bisa deh jadi begini. Kadang ini turun, ini naik, ini kayak gini, ini ke sana, ini gini. Nah, ini bedanya. Jadi kan kalau seperti ini dia lurus, straight to the point, langsung lurus saja, dia nggak singgah kemana-mana. Nah, kalau si non-linear, dia tuh singgah dulu. Dia singgah ke A, singgah ke B, kemudian singgah lagi ke C, kemudian singgah lagi ke D. Tergantung nggak titik X-nya yang mana. Ya, kalau di sini kan misalnya ini titik X-nya, titik XY-nya. Di sini nih. Ini kalau kita tarik garis linier lurus, itu bisa jadi persamaan linier. Nah, ini kita bisa nyari persamaan liniernya. Nanti ada gradien, ada apa semuanya gitu. Oke, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kalau waktunya memungkinkan. Atau mungkin nanti di pelajaran matematikanya akan ketemu seperti ini. Kalau eksponen pasti bengkok ya. Bisa jadi, Mas. Kalau bilangan eksponen bisa jadi bengkok. Bisa jadi seperti kurva. Kurva begini ya maksudnya, Mas Najwa ya. Ya, melengkung. Kurva sama melengkung sama ya gini. Bisa jadi U, bisa jadi gini. Nah, ini kurva. Melengkung dia ke atas. Oke? Oke, sekedar intermezzo. Jadi nanti ketemu plot X dan Y, itu bagaimana dengan persamaan linear, pertidaksamaan, dan kawan-kawan sejenisnya. Oke? Selanjutnya, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita punya persamaan kuadrat. Tadi persamaan linear, sekarang persamaan kuadrat. Apalagi itu? Tenang saja. Oh ya, yang sebelum-sebelumnya sudah paham ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya masih bingung untuk menyelesaikannya, bisa lihat videonya lagi, atau mungkin mau bertanya di lewat Facebook juga boleh. Oke, selanjutnya kita mau ke persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat, itu salah satu variabelnya pasti ada pangkat 2-nya, atau pangkat 3 atau pangkat 4. Tapi biasanya untuk awal-awal itu masih pangkat 2. Jadi AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Jadi kan awalnya itu cuma BX tambah C. Sekarang kita punya AX, bilangan berkuadrat. Bedanya tadi itu sama yang persamaan linear tadi, bedanya. Oke? Sekarang misalnya kita mau nih, contoh soal. Nah, contoh soal ini diminta mengubah bilangannya menjadi bilangan. Oke?
bilangan berpangkat, misalnya A, 3 per 2x tambah 5x sama dengan 4. Ini bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Sama seperti yang tadi. Tadi kan, mana dia? Soal-soal sebelumnya itu tadi kan kita samakan penyebut. Kalau ini ya kita samain penyebut juga. Ini soalnya 3 per 2x tambah 5x. 3 per 2x tambah 5x. 3 per 2x tambah 5x sama dengan 4 tadi ya. Ya, sama dengan 4. Oke. Jadi ini soal A. Nah, ini kan bilangan 5x-nya. Di bilangan 5x-nya ini nggak punya penyebut. Ya kan? Jadi kita jadiin dia penyebut. Jadinya kalau kita ubah ke bilangan pecahan jadinya 3 per 2x tambah 5x per 1 ya. Sama dengan 4. Oke. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi kan penyebutnya sama-sama 2x. Ya kan? Sama seperti pecahan biasa. Nah, 2x dibagi 2x itu sama dengan 1 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian ditambah si 2x dibagi 1, 2x. Kemudian 2x dikali 5x berarti 10x kuadrat ya. Karena x-nya udah dikaliin 2. Jadi 10x kuadrat sama dengan 4. Udah seperti ini. Kita kalikan ini si 2x sama 4-nya. Jadi 3 ditambah 10x kuadrat sama dengan 8x. Nah, tadi kan di rumusnya itu mintanya begini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu yang sama dengan 0. Nah, ini juga kita diminta untuk mengubah bilangan ini menjadi seperti ini susunannya. Jadi, untuk mencari persamaan kuadrat itu, kita tidak bisa menggunakan cara sebelumnya. Jadi, x kuadrat sama dengan 1 per 10. Ini nggak bisa kita gunakan cara ini. Ya, jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus persamaan akar atau rumus ABC namanya. Nanti akan bertemu, tenang saja, akan bersua nantinya dengan bilangan-bilangan itu. Jadi untuk sementara ini kita mau merubah bilangan seperti ini menjadi bilangan seperti ini. Nah, mengubahnya kita ikutin saja rumusnya. Ini kan yang bilangan berpangkat di depan. Nanti kita taruh bilangan pangkatnya di depan, 10x kuadrat. Nah, kemudian kan dia butuh bx ya, si bx. Bx-nya ini kan masih di seberang sama dengan. Nanti kita pindah rumahnya. Kita pindah rumah jadi minus 8x. Kemudian, jangan lupa si 3. Jadi tambah 3. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu begini, ini kita bisa mencari nilai
Jadi ini terdiri dari 2X ya. Untuk hasil akhirnya ini bisa salah satu begini. Jadi X dikali X. Nah, sama dengan 0. Nanti nilai X-nya itu bisa, kalau ini, nanti kita akan belajar intens lebih lanjutnya. Jadi kalau ini kita sederhanakan jadi, di sini bisa jadi, sebentar. Bisa menggunakan rumus ABC juga, atau langsung di persamaan akar-akar. Nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya untuk menyederhanakan akar-akar. Oke, untuk saat ini kita akan mengubah bilangan sebelumnya menjadi bentuk seperti ini. Untuk merubah bentuk ini menjadi bentuk sebelah kiri menjadi sebelah kanan, ada yang masih bingung? Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan saja. Waktu kita masih sisa 5 menit 47 detik lagi. Oke. Mas Najwa minta diulang. Oke, sip, kita ulang ya. Jadi soalnya itu kan 10x kuadrat gimana Kak ngitungnya? Oke. Mbak Neng ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk menghitung bilangan pangkat seperti ini, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ABC atau persamaan pangkat, atau seperti ini, X ditambah berapa, kemudian X dikurang berapa. Nanti itu kita akan belajar ke materi selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita butuh mengubah si bilangan ini menjadi bilangan persamaan kuadrat. Nah, untuk mengubah bilangan 3/2x ditambah 5x sama dengan 4 menjadi persamaan kuadrat, kita butuh langkah-langkahnya. Pertama kita kerjakan yang 3/2x ditambah 5x. Karena yang satu bilangan pecahan, yang satu bukan pecahan, jadi yang bukan pecahan ini kita jadiin per 1. Oke, jadiin per 1. Nah, ini kan operasinya penjumlahan ya. Kalau penjumlahan, kita kan harus menyamakan penyebut. Yang satu 2x, yang satu 1. Dan kalau kita samakan penyebut, jadi penyebutnya sama-sama 2x ya. Sampai di sini bisa dipahami? Mbak Nuri, nanti pertanyaannya bisa terjawab setelah hasil semuanya kita ulang ini. Oke, Mbak? Jadi, untuk sampai di persamaan pecahan, menyamakan penyebut, ada yang masih bingung? Kayaknya enggak ya. Nah, jadi setelah 3/2x ditambah 5x per 1, kita samakan penyebut. Kan penyebutnya sama-sama kita buat 2x. Kemudian kita lakukan seperti operasi bilangan pecahan kemarin. Nah, untuk sebelah sini itu kan 2x dibagi 2x, kemudian dikali 3 ya. Kan 2x dibagi 2x itu 1. Kemudian 1 kita kalikan 3. Jadi 3 ditambah 2x dibagi 1 itu 2x. Kemudian dikali 5x. Jadi 2x dikali 5x, itu kan x-nya dikaliin ya, makanya jadinya 10x kuadrat. X-nya ada 2, jadi makanya jadi 10x kuadrat. Sama dengan 4. Nah, tadi kan kita ketemu soal seperti ini. Sama dengannya ada angkanya, ada sepernya. Nah, ini pernya saja, yang seper di bawah ini, kita langsung kalikan ke 4 ini. Jadi bilangannya sudah tidak ada pecahan lagi. Nah, jadi 2x dikali 4 jadi 8x.
Nah, ini tetap 3 ditambah 10x kuadrat. Nah, kan awalnya ini 3 ditambah 10x kuadrat dari hasil kita perkalikan ini, sama dengan 8x. Nah, untuk mengubah ke bilangan seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita harus memindahkan si 8x ini ke sebelah sini. Nah, jadi kita susun. Kita susun pertama kan bentuknya x kuadrat ya, jadi 10x kuadrat di depan. Kemudian 8-nya ini kita pindah ke kiri, jadi minus 8. Nah, kenapa 3 ini tetap plus? Karena 3 tidak mengalami pemindahan tempat. Jadi si 3 tetap di sebelah kiri letaknya, makanya jadi tambah 3 sama dengan 0. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk mengubah bilangan yang sebelah kiri ini menjadi bilangan yang sebelah kanan. Oke, nanti kalau masih belum paham, nanti bisa melihat videonya lagi. Seperti biasa kita upload di YouTube. Karena saat ini waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi hari ini kita cukupkan belajarnya sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata dan kesalahan segala macamnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari teman-teman semuanya. Jadi malam ini saya sudahi di sini dulu. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Mbak Neng tadi bertanya, mana dia? Jawabannya gitu aja Kak. Iya, untuk saat ini jawabannya seperti ini saja karena kita belum belajar menyederhanakan bilangan pangkat. Jadi jawabannya masih seperti ini. Nanti untuk jelasnya lagi kita bisa belajar di selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.